Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya, Suster Petronella Borukaro KSSI. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Desember 2021, hari biasa Pekan Khusus Advent. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai ayat 17 dengan tema menghadirkan Kristus dalam hidup kita. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Yerah. Dari Tamar, Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa. Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia. Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia. Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia. Yosia memperanakkan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakkan Sealtiel, Sealtiel memperanakkan Jerubabel. Jerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Yadok, Yadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliasar, Eliasar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sejarah karya keselamatan Allah senantiasa hadir sepanjang masa. Kepada setiap zaman, kepada setiap peradaban, Allah menawarkan janji keselamatan. Para nabi telah mewartakan tentang keturunan Daud yang akan membawa semua bangsa pada keselamatan. Injil Matius yang kita dengar hari ini menampilkan silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kata silsilah digunakan untuk menjelaskan asal-usul Yesus yang disebut Kristus. Di dalam daftar silsilah tercatat nama-nama para leluhur Yesus, mulai dari Yusuf ayahnya sampai Abraham. Dua hal yang menjadi perhatian Matius dalam pembukaan Injilnya adalah memperkenalkan Yesus sebagai anak Daud dan anak Abraham. Kepada Daud, Allah telah menjanjikan bahwa Ia akan menumbuhkan seorang anak dari keturunannya yang akan memerintah selama-lamanya. Janji Allah kepada Daud menjadi dasar pengharapan mesianik dalam tradisi Israel. Akan datang Sang Mesias, utusan Allah, yang mampu membawa bangsa Yahudi menuju kejayaan. Mesias yang berasal dari keturunan Daud. Yesus adalah anak Abraham. Gelar anak Abraham mengindikasikan terbukanya umat Allah bagi segala bangsa.
Sebagai anak Abraham, Yesus juga datang sebagai pembawa berkat bagi segala bangsa sesuai dengan janji Allah kepada Abraham. Abraham adalah bapa segala orang beriman. Oleh karena itu, umat baru Allah dimulai oleh Yesus tidak dibatasi dalam lingkungan bangsa tertentu saja. Umat Allah baru ini terbuka bagi segala bangsa. Dan yang menyatukan semua bukanlah hukum, melainkan iman dan integritas hidup semua orang di hadapan Allah. Saudara-saudari, nama-nama yang ditampilkan dalam silsilah tidak hanya memberi informasi mengenai asal-usul keluarga Yesus, tetapi juga bertujuan memperkenalkan bahwa Yesus ada dalam perjalanan berbagai generasi bangsa yang menjaga janji Allah mulai dari Abraham sampai pada Daud dan raja-raja Israel melalui pembuangan sampai Yesus masuk dalam sejarah manusia. Sejarah panjang ini menguatkan iman kita bahwa janji keselamatan Allah tidak pernah habis oleh waktu. Janji Allah akan dipenuhi. Dan janji keselamatannya dipenuhi dengan mengutus sendiri putranya ke dunia yang dikandung dari Roh Kudus dalam rahim Bunda Maria. Saudara-saudari, di dalam Dia janji keselamatan itu mendapat kepenuhannya. Menjadi pertanyaan bagi kita, sudahkah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangannya? Sudahkah kita menjadikan Yesus menjadi raja atas hidup kita? Atau keinginan daging kita lah yang senantiasa merajai kita? Dosa dan kelemahan kita akan menutup rahmat keselamatan yang Allah janjikan dan berikan kepada kita setiap saat. Maka marilah kita bertobat dan mempersiapkan diri kita untuk menyambut Sang Immanuel yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Tuhan